Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Marketing in Venus karya Hermawan Kartajaya. Buku ini adalah panduan menarik tentang bagaimana pemasaran tidak hanya fokus pada logika dan data, tetapi juga memanfaatkan emosi dan nilai-nilai feminin untuk menciptakan hubungan yang lebih mendalam dengan pelanggan. Hermawan Kartajaya menawarkan perspektif baru tentang bagaimana pemasaran dapat menyentuh hati dan pikiran sekaligus. Yuk, kita eksplorasi isi buku ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1, Pemasaran di Era Emosi. Hermawan Kartajaya membuka bukunya dengan menjelaskan bahwa dunia pemasaran telah berubah. Di era modern ini, pemasaran tidak lagi hanya tentang produk atau harga, tetapi tentang bagaimana sebuah brand dapat menyentuh emosi pelanggan. Dia menyebut ini sebagai era Venus, di mana nilai-nilai feminin seperti empati, keintiman, dan emosi memainkan peran penting dalam menciptakan hubungan antara brand dan konsumen. Penulis menekankan bahwa pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga pengalaman dan perasaan yang ditawarkan. Misalnya, seorang pelanggan tidak hanya membeli kopi, tetapi juga suasana nyaman yang diberikan oleh kafe tempat mereka menikmati kopi tersebut. Oleh karena itu, pemasaran harus menciptakan pengalaman emosional yang bermakna. Pesan utama, pemasaran modern harus menyentuh emosi pelanggan. Pelajaran penting, fokus pada menciptakan pengalaman yang mendalam, bukan hanya menjual produk. Bagian 2, pentingnya nilai-nilai feminin. Dalam bab ini, Hermawan membahas bagaimana nilai-nilai feminin dapat digunakan untuk memperkuat strategi pemasaran. Dia menjelaskan bahwa nilai-nilai seperti empati, kehangatan, dan keintiman dapat membantu brand membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Dia memberikan contoh tentang bagaimana brand yang sukses seringkali menggunakan pendekatan yang lebih personal dan emosional. Misalnya, brand kecantikan yang menekankan pada pemberdayaan wanita atau perusahaan teknologi yang menunjukkan bagaimana produk mereka meningkatkan kualitas hidup pengguna. Hermawan juga menekankan bahwa nilai-nilai feminin tidak hanya berlaku untuk brand yang ditujukan untuk wanita. Nilai-nilai ini universal dan dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang lebih manusiawi dengan semua jenis pelanggan. Pesan utama, nilai-nilai feminin memperkuat hubungan antara brand dan pelanggan. Pelajaran penting, gunakan empati dan keintiman untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Bagian 3, Prinsip Venus dalam pemasaran. Hermawan memperkenalkan konsep prinsip Venus, yaitu panduan untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih emosional dan intim. Dia menjelaskan bahwa prinsip ini melibatkan 3 elemen utama: memahami pelanggan, menciptakan keintiman, dan membangun loyalitas. Pertama, memahami pelanggan berarti mengenali kebutuhan, keinginan, dan aspirasi mereka. Ini memerlukan riset yang mendalam dan kemampuan untuk mendengarkan dengan empati. Kedua, menciptakan keintiman adalah tentang membangun hubungan yang personal, seperti melalui komunikasi yang relevan dan konten yang menyentuh hati. Ketiga, membangun loyalitas adalah hasil dari hubungan yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Hermawan menekankan bahwa loyalitas pelanggan bukan hanya tentang insentif seperti diskon, tetapi tentang bagaimana brand membuat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan. Pesan utama, prinsip Venus adalah kunci untuk menciptakan pemasaran yang emosional. Pelajaran penting, fokus pada memahami, menciptakan keintiman, dan membangun loyalitas. Bagian 4, contoh brand yang berhasil. Hermawan memberikan beberapa contoh brand yang sukses menerapkan nilai-nilai Venus dalam strategi pemasaran mereka. Salah satunya adalah Apple, yang dikenal menciptakan pengalaman emosional melalui desain produk, toko retail, dan kampanye pemasaran mereka. Apple nggak hanya menjual teknologi, tetapi juga gaya hidup dan identitas. Contoh lainnya adalah Starbucks, yang berhasil menciptakan suasana nyaman dan personal di setiap gerai mereka. Starbucks memahami bahwa pelanggan datang bukan hanya untuk membeli kopi, tetapi juga untuk merasakan suasana yang mendukung produktivitas atau relaksasi. Hermawan menunjukkan bahwa brand-brand ini tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berhasil membangun komunitas pelanggan yang setia dan berkomitmen. Mereka menjadi bukti nyata bahwa pemasaran berbasis emosi dan nilai-nilai feminin dapat menciptakan dampak yang besar. Pesan utama, brand yang sukses memahami dan memanfaatkan nilai-nilai Venus. Pelajaran penting, belajarlah dari brand yang menciptakan pengalaman emosional yang kuat. Bagian 5, transformasi pemasaran. Dalam bab ini,
Hermawan mengajak pembaca untuk melihat bagaimana pemasaran dapat ditransformasikan dengan pendekatan Venus. Dia menjelaskan bahwa transformasi ini memerlukan perubahan cara pandang dari sekadar menjual produk menjadi menciptakan hubungan yang bermakna. Dia juga menekankan pentingnya teknologi dalam mendukung transformasi ini. Dengan alat seperti media sosial, brand dapat menjangkau pelanggan secara lebih personal dan real time. Teknologi memungkinkan brand untuk mendengarkan, merespons, dan berinteraksi dengan pelanggan dengan cara yang lebih intim. Hermawan percaya bahwa pemasaran berbasis Venus adalah masa depan. Dia mengajak para pemasar untuk mulai beradaptasi dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam strategi mereka. Pesan utama, pemasaran berbasis Venus adalah masa depan. Pelajaran penting, transformasi pemasaran memerlukan perubahan cara pandang dan pemanfaatan teknologi. Penutup, buku Marketing in Venus mengajarkan kita bahwa pemasaran bukan hanya tentang angka dan strategi, tetapi juga tentang menyentuh hati dan pikiran pelanggan. Dengan menerapkan nilai-nilai Venus, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan bermakna dengan pelanggan. Dari konsep-konsep yang dibahas, mana yang menurutmu paling relevan dengan bisnismu? Yuk, tuliskan di kolom komentar dan bagikan pendapatmu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.